Salsabila Khairani Syakur, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Alhamdulillah, pada tanggal 27 dan 29 September 2021, saya bersama dengan 6 rekan saya, yaitu Delvina Syifadili, Indri, Nina Ayu Mukti, Fadila Eka Aulia Damayanti, Delvani Syifadili, dan Rizky Hanin telah melakukan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau yang dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalankan proses observasi dan pemegangan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut. Adapun tujuan dari kegiatan PLP 1 adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan yang ada di sekolah, seperti melakukan pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya yang ada di sekolah. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMP Negeri 25 Kota Bekasi. SMP Negeri 25 Bekasi berdiri sejak 14 Juni tahun 2001 yang terletak di Perumahan Wijaya, Jalan Raya Wijaya Kusuma, RT 11 RW 12, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. SMP Negeri 25 Bekasi merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Bekasi yang memiliki akreditasi A. SPD selaku guru BK di SMPN 25 Bekasi. Dan yang ketiga dengan Yesani Izdihara dan Ranti Mariam selaku ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 25 Bekasi periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan laporan hasil wawancara dari kegiatan PLP 1 kami. Berikut hasil wawancaranya. Dibahas mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Di SMP Negeri 25 Bekasi terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kedisiplinan yang tinggi, berakhlak mulia, serta unggul dalam berprestasi. Lalu untuk poin yang kedua, mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi di SMP Negeri 25 Bekasi dipimpin oleh Bapak Muhammad Sohe SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Di bawah Kepala Sekolah ada Komite Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki 3 bidang. Yang pertama, Wakil Bidang Kurikulum. Yang kedua, Wakil Bidang Kesiswaan. Dan yang ketiga, Wakil Bidang Sarana dan Humas. Lalu di bawah Wakil Kepala Sekolah terdapat 3 kepala bagian. Yang pertama, Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kedua, Kepala Bagian Perpustakaan. Dan yang ketiga, Kepala Bagian Laboratorium IPA. Lalu di bawah Kepala Bagian terdapat Dewan Guru dan Siswa. Lalu poin ketiga yang akan dibahas mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 25 Bekasi berlaku untuk seluruh siswa dengan tidak membeda-bedakan peraturan dan sanksi yang berlaku. Lalu poin keempat yang akan dibahas yaitu mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Di SMP Negeri 25 Bekasi, kegiatan-kegiatan seremonial formal sebelum adanya pandemi COVID-19 dilakukan secara rutin. Tetapi sejak adanya pandemi COVID-19, kegiatan tersebut dinonaktifkan sementara. Lalu poin kelima yang akan dibahas yaitu mengenai kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kurikuler atau kegiatan belajar mengajar di SMPN 25 Bekasi selama masa pandemi dilaksanakan secara daring.
dengan menggunakan berbagai aplikasi conference seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Lalu tidak hanya itu, mereka juga menggunakan beberapa aplikasi pendukung seperti WhatsApp, YouTube, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kemudian setelah angka kasus COVID-19 mulai menurun, pemerintah menerapkan kebijakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas bagi wilayah zona hijau. Dengan adanya kebijakan tersebut, sistem pembelajaran sekarang menggunakan sistem pembelajaran blended learning, di mana sistem ini menggabungkan dua sistem, yaitu sistem daring dan sistem luring. Lalu untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler selama masa pandemi untuk sementara waktu dinonaktifkan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Di SMPN 25 Bekasi terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang terbagi menjadi 5 kategori. Kategori yang pertama yaitu bela negara, terdapat pramuka dan paskibra. Kategori yang kedua yaitu kemanusiaan, terdapat palang merah remaja. Kategori ketiga yaitu kerohanian, terdapat rohis dan marawis. Di kategori keempat yaitu olahraga, terdapat basket, voli, futsal, dan pencaksilat. Di kategori kelima yaitu kesenian dan kebudayaan, terdapat seni tari, seni musik, dan paduan suara. Lalu poin keenam yang akan dibahas yaitu mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Pembiasaan dan kebiasaan positif yang diterapkan oleh siswa-siswi SMPN 25 Bekasi sebelum memulai belajar adalah dengan berdoa, tadarus, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan literasi selama 30 menit. Selain itu, siswa-siswi SMPN 25 Bekasi juga wajib menerapkan budaya S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada setiap warga sekolah dan tamu yang datang di SMPN 25 Kota Bekasi. Kemudian, siswa-siswi SMPN 25 Bekasi juga wajib menerapkan 5K, keamanan, kebersihan, keindahan, kerapihan, dan kesehatan, demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan asri. Poin pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan layanan BK selama masa pandemi. Pelaksanaan layanan BK selama masa pandemi di SMPN 25 Bekasi dilaksanakan secara daring dengan menggunakan berbagai aplikasi dan media yang ada. Poin kedua yang akan dibahas yaitu mengenai proses kegiatan evaluasi baik secara daring, luring, ataupun blended. Proses kegiatan evaluasi selama masa pandemi hingga saat ini di SMPN 25 Bekasi masih dilakukan secara daring. Terdapat dua evaluasi dalam BK, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil, di mana evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan setelah diadakannya layanan BK. Kemudian evaluasi hasil itu dilaksanakan di akhir semester. Lalu tindak lanjut guru BK SMPN 25 Bekasi terhadap evaluasi hasil tersebut adalah dengan memperbaiki hal-hal yang masih kurang tepat atau kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan guru BK juga dapat mengembangkan program BK dengan menambah atau mengubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program BK di SMPN 25 Kota Bekasi. Lalu poin ketiga yang akan dibahas yaitu mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan layanan BK selama masa pandemi baik secara daring, luring, maupun blended. Kendala yang dihadapi ketika layanan BK berlangsung selama masa pandemi yaitu masalah kuota, jaringan, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, guru BK SMPN 25 Bekasi melakukan kunjungan rumah kepada siswa yang terkendala untuk memberikan layanan BK. Lalu poin keempat yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana guru BK memberikan motivasi semangat untuk siswa dalam kondisi situasi seperti ini. Untuk memberikan motivasi semangat kepada siswa, guru BK di SMPN 25 Bekasi biasanya
Awali kegiatan layanan BK dengan memberikan motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat siswa dalam belajar di situasi pandemi saat ini. Sekian laporan PLP 1 yang dapat saya sampaikan.